Yang muda yang bersuara. Good vibes. Hai semuanya, jumpa Hai. lagi. Arthur Tyson, saya Jemaat GPB Tugu. Saya Jemaat GPB Pancar Kasih Depok. Yes, dan kita berdua akan nemenin great listener semuanya di program ini. Masih baru ya bro ya, masih fresh nih. Yap, episode 2 ya. Episode yang baru, yang kedua, makanya fresh banget. Kita jumpa di Yang Muda Yang bersuara. Bersuara. Iya benar banget. Dan di hari kesekian di masa PSBB ya. Gimana kabar bro? Puji Tuhan sehat bro, masih sehat. Udah keberapa ya PSBB ya? Udah 2 minggu kali ya, lebih kayak. Udah 3 minggu kali 3 ya. minggu ya, lupa saya. Ada yang, Sampai ada beberapa yang lagi. yang udah hampir 1,5 bulan malah WFH. Iya. Kalau WFH banyak teman-teman gue udah dari Maret sih, memang dari sekitar tanggal 17-an lah udah pada mulai sih. Udah hampir sebulan, udah sebulan lewat lah, mau masuk 2 bulan berarti nih, Mei. Kita udah masuk di penghujung awal Mei nih. Penghujung awal lah, salah lah gue. Awal lah ya. Awal lah ya. Kan di penghujung awal Mei, udah masuk tanggal 2 sekarang. Benar. Apa itu? Banyak banget sih. Gimana? Masih bertahan kalau di rumah? Ya, bertahan masih bro, masih diusahakan bertahan terus lah ya sama COVID atau yang berakhirnya kapan. Tapi ngobrolin masalah kemarin kan kita sempat ngebahas what to fear ya lah ya, what to fear sama ya teman-teman yang work from home. Nah kalau yang gue juga beberapa hari atau minggu lalu lah gitu sempat ngobrol sama beberapa teman gue yang work from home. Ya pastinya mereka memang secara produktif untuk pekerjaan kantor nggak terlalu produktif banget sih untuk pekerjaan kantor, karena memang beberapa ada yang memang nggak bisa dijalankan, ada yang ya jatuh cuman kayak meeting doang, ngebahas plan, abis itu eksekusinya ya mungkin belum bisa semuanya dilakukan sih gitu. Dan akhirnya banyak yang gabut kayaknya ya. Iya benar. Banyak yang gabut juga. Betul. Nah akhirnya beberapa teman-teman juga itu banyak yang mereka mencari kesibukan. Iya. Jadi banyak kesibukan. Ya ada yang rapi-rapi rumah, beres-beres rumah, beres-beres kamar. Salah satunya bikin program-program kayak kita kali ya. Iya, ini kan kita juga salah satu kegabutan mungkin nih. Benar. Betul. Banyak yang akhirnya kondisi ini memaksa kita juga yang memang biasa produktif di kerjaan, akhirnya karena di rumah terus produktif juga, tapi dengan hal lain gitu yang bukan pekerjaannya. Kadang-kadang ada juga yang beberapa yang bukan pekerjaannya gitu. Akhirnya kayak teman gue ada yang sekarang masak gitu, terus jualan hasil. Benar. Ya. Bikin. Ada juga yang tiba-tiba menjadi penjahit gitu kan, bikin masker lah, bikin apalah gitu. Tapi kerajinan, positif sih kalau menurut gue bro. Kalau menurut gue sih positif karena akhirnya mungkin hobi yang terpendam bisa menghasilkan ketika pandemik, men. Tanpa ini ya, mengurangi rasa hormat kepada semua warga gitu ya. Kan kadang-kadang gini, kepikirannya lu lagi pandemi malah bikin bisnis. Kan kayak gitu, padahal enggak juga kan? Enggak juga. Banyak hal lah yang akhirnya bikin bisnis terus untuk bantuin orang, ada juga banyak yang gitu sih. Saling ngebantu lah gitu. Benar. Nah,
bicara soal kreativitas tadi yang lo udah bilang, ini tentunya kan kreativitas itu nggak terbatas ya, bisa dari mana aja. Betul. Dan apalagi di tengah-tengah pandemi kayak gini, ini kan butuh terutama yang muda tuh butuh apa ya kalau boleh dibilang tuh kreativitas kita tuh perlu ditempa. Betul. Butuh bergerak ya. Betul. Nah, salah satunya yang udah kita ajak ngobrol nih selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Yep. Mungkin great listeners udah sering dengar dia. Kalau di live video mungkin jarang. Kayak kita, paling sama kita lah ya. Terkenal kayaknya. Nah, ini terkenal benar. Nah, ini kita langsung panggil aja nih. Ini ada Bro Ronald Manopo. Enal. Halo. Sahabat semua, teman-teman semua, rekan-rekan semua. Great listeners kita manggilnya, Bro. Great listener. Halo Bro Ronald. Gimana hari ini? Itu bewok makin panjang aja kayak, Bro. Jadi bewoknya gua nggak akan cukur sampai corona selesai. Tuh. Iya. Bewok, rambut, kumis gua akan cukur. Kalau gue cukur berarti corona udah nggak ada di Indonesia. Mudah-mudahan gue nggak ngeliat lu gondrong, Bro. Gue nggak kebayang lu kalau gondrong gimana ya? Nah, iya, bener. Kalau lu gondrong berarti coronanya terlalu panjang, Bro. Oke ya, jangan sampai gua gondrong. Kalau gondrong berarti corona lama di Indonesia. Iya benar. Gimana kabar? Sehat? Puji Tuhan sampai saat ini saya masih sehat, masih keadaan kuat untuk menghadapi cobaan ini. Cobaan gimana maksudnya? Kan udah kejadian. Cobaan di dalam masa pandemi, ya enggak? Oh iya. Iya, cobaan kita. Iya, saya kan orangnya bersosialisasi terus. Udah lama nih nggak bersosialisasi. Masalah digital terus, kan asik. Nggak ada interaksi langsung ya. Lihat ekspresi mata, wajah, gerak tubuh tuh paling enak. Kalau digital tuh nggak enak, nggak ada kesannya. Agak dari mata jatuh ke laptop atau dari mata jatuh ke handphone enak, dari mata jatuh ke hati itu baru enak. Bisa. Nah, ini mungkin belum, walaupun banyak yang dengar lo, tapi belum ada yang terlalu kenal lo. Ini jadi Ronald Manopo ini jemaat di mana nih? Ya, oke Bro, gue sendiri Ronald berjemaat di GPIB Jemaat Horeb Jakarta Timur, lebih tepatnya Cililitan dekat PGC. Oke. Sehari-harinya sebelum ada pandemi, lo kerja apaan? Kerja nggak sih? Kerja seperti karyawan pada umumnya, kuli bos, suruh sana suruh sini, namanya juga kuli. Oke. Tapi baru bulan Maret awal tuh gue di tempat kerjaan baru. Jadi merasakan gimana kantor baru tuh kayak bagaimana. Tapi kantor sebelumnya sih ya so far baik-baik aja gitu. Baru menikmati indahnya kantor seminggu, abis itu work from home. Abis gue nggak kenal orang-orang kantor dan gue nggak tahu orang kantor kayak apa baru seminggu, Bro. Iya, bener. Tapi enak ya nasib lo ya. Anak baru udah work from home. Yang lebih kocaknya lagi, minggu pertama itu gue cuti. Anak baru tapi gue mintanya masuknya setelah jago. Jadi gue baru masuk sehari, gue minta izin dengan segala hormat sama atasan gue. Gue ada kegiatan gereja yang harus nggak bisa gue tinggalin. Gue angkat ke Salatiga acara GP. Luar biasa. Pulang baru masuk 2 hari, Senin Selasa, Rabunya kan gue udah berangkat. Seminggu setelah BSP masuk kerja dari rumah dan gue bingung ngerjain apa ya, orang gue masih di training.
Astaga. Masih enak baru ya. Itu lu Ya baru. kantor yang sebelumnya sama kantor yang sekarang beda berarti, makanya lo harus di training. Ngobrol. Punya sahabat gue, temen gue. Nah, sekarang gimana? gue kerja Sorry, di gimana? kakaknya. Keputus bro, tadi keputus. Gimana? Tadi terputus gimana? Ya, kantor yang dulu itu sebenarnya punya temen gue, sahabat gue lah. Gue kerja di dia. Oke. Nah, sekarang gue kerja yang kemarin di kakaknya dia. Jadi masih satu produksi sebenarnya. Satu grup lah. Kakak adik dong pindah. Oke. Nah, ini kan di tengah-tengah pandemi, mungkin banyak yang udah tahu juga ya. Gua sama Ariel tuh mungkin nggak bisa apa yang lo lakuin selama ini nih. Nah, sekarang ini kalau boleh dibilang justru lo aktifnya bukan di tempat kerja yang seharusnya ya. Iya, betul. Tapi lo aktifnya di? Sorry tadi keputus bro. Jadi lo sekarang aktifnya di mana nih? Lebih aktifnya lagi di mana nih? Di tengah-tengah pandemi ini? Ya, kebetulan ya Tuhan sih percaya sama gua. Tuhan mau gua bertugas dan berkarya itu di gereja ya, terutama di satgasnya GPIB. Gua sekarang lagi bertugas di satgasnya GPIB. Maupun nyanya PGI 3MC 19. Itu sekarang gue lagi berkarya di situ. Tuhan percayakan gue. 2 tempat. Oke, ini sambungannya mungkin lagi kurang bagus buat Ronald. Nanti kita balik lagi ke Ronald. Gue kembali dulu deh sama Ariel. Ariel, ini kan ya ini situasi ya, maksudnya situasi yang dialamin kan. Ketika kita mau coba sesuatu, ternyata datang pandemi gitu. Itu kan butuh kreativitas juga. Jangan sampai kita langsung stop gitu ya. Betul banget sih bro. Maksudnya ya pandemi ini akhirnya memaksa orang juga untuk berpikir lah gimana caranya untuk survive jadinya gitu. Iya kan? Satu survive dari ya mungkin ada yang kemarin sempat kita bahas, mungkin ada yang sempat sampai di PHK atau dirumahkan atau unpaid leave dan segala macam lah gitu kan. Yang kedua yang tetap bekerja tapi nggak kerja gitu, gimana ya, masih tapi di rumah gitu ya, akhirnya lu akan survive untuk gimana caranya lu tetap kreatif gitu, untuk lu bisa tetap apa sih, gerak lah kali ya, kalau bisa dibilang gerak dalam artian ya lu bekerja. Ya akhirnya itu tadi gue bilang mungkin banyak yang akhirnya nyoba bisnis baru yang emang lagi hit sekarang ya, bikin masker misalkan, gitu. Atau orang sekarang juga banyak yang bikin makanan misalkan gitu kan. Karena itu kesempatan sih gitu. Orang-orang buat temen yang mungkin masih work from home, di rumah aja, bingung, akhirnya ujung-ujungnya ngabisin duit digital. Iya, belanjanya ya. Nah, salah satunya tadi makan. Kenapa? Belanja makanan jadinya, men. Iya, benar. Gue juga selama ngantor di salah satu radio swasta di Jakarta juga kepikirannya budget belanja makanan. Iya, akhirnya jadi ke situ kan. Orang budgetnya lebih ke situ jadi sekarang kan. Iya. Oke, nanti kita lagi ke Ronald, kayak udah sambungan udah oke. Kita coba Ronald, lu udah balik lagi ini ya. Tapi kita harus break dulu, Nal. Oke. Jadi naik turun sinyalnya. Kenapa? Lagi mendung di tempat gue tuh. Signalnya turun. Oke, enggak apa-apa. Kita break dulu ya. Siap. Oke, dan semuanya great listener semuanya, kita akan balik lagi dengan keseruan dan tentunya masih dengan Ronald Manopo. Ada yang mau kita bahas juga, terutama soal kreativitas dan skill yang bisa jadi hal yang utama di tengah pandemi kali ini. Tapi nanti setelah kita dengarkan yang berikut ini.
yang muda yang bersuara. Good vibes. Good vibes. Kita kembali lagi, great listeners, masih dengan yang muda yang bersuara. Nah, sekalian ngecek sambungan, Real. Ya. Masih dengan kita bertiga karena ada Ronald Manopo juga nih. Di kesempatan kali ini, episode kali ini, yang muda yang berkreasi di tengah pandemi. Nah, tadi sebelum kita break, kita juga mau ngulas soal skill. Karena skill ini jadi apa ya? Kalau boleh dibilang yang terdepan lah dalam urusan mencari penghidupan gitu ya. Tadi buat masker, betul. Ada yang bisa masak. Perusahaan sebesar LV aja bikin masker gitu kan. Nah, bicara soal skill, Nal, di Satgas itu lo apa urusan administratif atau ada kaitannya dengan skill? Ya, kebetulan di Satgas gue langsung sebagai petugas lapangan ya. Intinya petugas yang langsung turun ke lapangan untuk melakukan penyemprotan disinfektan gitu. Oke. Jadi gue langsung orang lapangan lah yang terjun di melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa gedung gereja maupun fasilitas umum gitu. Itu lo memang punya gini. Mungkin orang yang akan ngerasa emang lo kredibel. Kenapa? Putus. Iya kalau pernah nggak sih lo ngadepin pertanyaan emang lo kredibel, Nal? Kredibel ya. Gue susah jawab ini. Nggak, iya maksudnya kredibel itu tuh banyak artian. Misalnya emang lo punya skill itu. Yang spesifik aja nih. Gimana? Kalau dibilang kredibel, gue bingung jawab kredibel dalam artian apa nih, gitu loh. Ya, sebelumnya kenapa lo bisa lo yang di salah satu di Satgas? Kan bukan lo doang ya? Iya, ada beberapa. Mungkin gini pemikirannya ya atau pemandangannya, kenapa gue bisa hadir dan berperan di situ. Jadi mungkin dulu kan gue pernah punya skillnya atau basic gue dulu pernah di SAR, jadi gue ngerti segala macam tentang safety prosedur dan segala macam. Nah, mungkin itu basic gue, jadi akhirnya gue dipercayakan sama gereja maupun itu untuk kemarin ikut pelatihan lagi tentang gimana caranya penanggulangan COVID-19 ini. Nah, kebetulan gereja mempercayakan gue untuk ikut di sana pelatihan gitu. Oh gitu, oke. Dan ternyata nggak jauh beda sama yang pelatihan pernah gue ikutin sebelumnya. Bahwa safety prosedur itu semuanya sama sebenarnya. APD dan segala macam itu sama. Yang penting kita tahu cara penggunaannya itu dengan baik dan benar. Tapi kalau salah kita menggunakan APD ya tetap aja salah gitu. Jadi mungkin itu dasarnya ya kenapa gue bisa hadir di Satgas dan di GMC di PGI gitu. Berarti lo kredibel sebenarnya sih. Merendah aja dia. Merendah aja ya. Itu sertifikasi dari si belajar. Jadi kita sama-sama belajar, enggak ada yang kredibel. Jadi semua kita dari kita bisa. Bung Arthur, Bro Arthur, Bo Arli pun pasti bisa kalau mau. Intinya dari kita kalau sendiri mau kita ya. Itu. Gitu loh. Terus kalau misalkan kayak gitu awalannya tuh emang ada pemilihan atau gimana, Bro? Awal terjun ya. Kalau yang di Satgas GPIB kebetulan mereka udah tahu mungkin skill gue segala macam. Salah satu fungsionaris Majelis Sinode telepon gue, Ronald bisa bantu nggak di Satgas gini-gini? Oh ibu, saya dengan senang hati dengan ikhlas saya akan bantu apapun yang bisa saya lakukan akan saya bantu. Oke, nanti akan kami masukkan ya di grup untuk pembentukan Satgas COVID ini. Oke ibu, saya siap. Langsung gue bilang gitu aja. Jadi ya mereka yang menentuin sih untuk memilih orangnya yang mungkin bisa berkarya di Satgas ini, bisa membantu gitu. Itu di GPIB.
Itu yang di GPIB. Nah, kebetulan di Kalau GPIB yang di itu PGI? kalau yang di PGI ya, yang di PGI itu jadi PGI waktu itu mengadakan pelatihan untuk semua gereja yang ada di Salemba. Kita ditujuin untuk memerangi COVID. Akhirnya kita diberi pelatihan untuk ya gimana caranya menanggulangi COVID. Judulnya Gereja Melawan COVID. Akhirnya kita dikasih pelatihan dengan kerjasama sama Dompet Duafa, PGI dengan Dompet Duafa, gitu, untuk melatih para relawan yang akan dilatih. Jadi mereka semua keluarin alat segala macamnya itu dari Dompet Duafa. Kita langsung praktek di situ juga. Setelah kita dilatih 2-3 hari, kita langsung terjun. PGI sudah memberikan alatnya, cairannya, jadi kita langsung terjun ke lapangan. Gitu. Dimodalin berarti dimodalin dari PGI. Oke. Gitu. Nah, kalau kan lo tugasnya apa tuh? Penyemprotan disinfektan tadi ya? Iya. Nah, itu berarti tadi termasuk di pelatihan tadi tuh, pelatihan untuk nyemprotnya lah apa segala macam. Oke. Berapa orang bro, kalau boleh tahu dari yang Satgas GPIB deh, ada berapa orang total tuh dari teman-teman gereja lain? Nah, kalau dari Satgas GPIB sampai sekarang kita ada 4 tim. Satu timnya itu terdiri dari 5 orang. Jadi ada 20 orang di Satgas GPIB yang tim khusus semprotnya, tim penyemprotannya. Karena ada 2 tim nih, satu itu pengurus yang Satgas Sinodal GPIB COVID-19, ada gugus tugas penyemprotan disinfektan yang punya GPIB. Nah itu gugus tugasnya itu yang semprot-semprotnya gitu. Jadi gugus tugas itu enggak masuk di panitia Satgas COVID-19 Sinodal, tapi masuknya di gugus tugas penyemprotan disinfektan Sinodal GPIB gitu. Jadi gini ceritanya, kenapa ada 2? Asal mulanya gini. Sebelum Satgas COVID ini dibentuk sama MS, Majelis Sinode, Krisis Center GPIB itu udah bergerak duluan. Nah, Krisis Center GPIB. Nah iya, baru mau gua tanyain tuh. Iya. Jadi, Krisis Center GPIB membentuk tim itu. Yang salah satunya kan gua kebetulan pengurus juga di Krisis Center GPIB. Nah, kami Krisis Center GPIB membuat tim untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Nah, itu asal mulanya. Tim penyemprotan. Gitu. Hanya kita tarik teman-teman yang punya skill, yang udah pernah ikut pelatihan tentang penyemprotan dan segala macamnya. Itu pertama kali kita berjalan. Selang 1 bulan, enggak 1 bulan sih, 2 mingguan lah, baru nih Satgas ini kan terbentuk dari MS, SKI dan segala macamnya. Tapi kalau masalah penyemprotan ya kita terjun duluan sebelum ada Satgas COVID ini gitu. Di bawah Krisis Center GPIB. Oke. Tapi akhirnya jadi satu atau gimana? Atau tetap? Tapi akhirnya jadi setelah COVID ini dibentuk, nah tim penyemprotan itu kayak gue, Om Karel lah kita sebutnya dari Gideon Kelapa 2 itu ditarik ke bidang 2 Satgas COVID GPIB itu, yang bidang 2 itu mengurusi penanganan. Nah, penanganan itu ada penyemprot, ada apa? Pendataan pasien dan segala macam warga jemaat GPIB gitu yang terkena dampak COVID itu di situ. Jadi itu asal mulanya. Oke, jadi tugasnya Satgas itu apa tadi? Sorry, gugus task force gugus tugas ya. Gugus tugas. Kalau itu penyemprotan. Gugus tugas. Kalau Satgas COVID-19 Sinodal itu yang di dalamnya ada Majelis Sinode dan segala macamnya, pengurusannya lah ibaratnya. Ibaratnya administrasi dan administrasi segala yang diketuai sama lah ya. Penatua, iya. Ketuanya itu Penatua Tommy Masinambo dari GPIB Paulus. Oke. Iya. Nah, itu kalau boleh tahu di gugus tugas yang terutama yang penyemprotan. Iya. Itu berapa banyak bro yang lo tahu yang partisipasi di GPIB dari GPIB? Maksud partisipasinya yang maksudnya ada berapa gitu. Krunya ada berapa banyak? Krunya tadi gue bilang 20 orang terdiri dari 4 tim. 20 orang. Yaitu dari banyak, dari Jemaat Nazaret ada, Petra Bogor Petra DKI ada, Gideon Kelapa 2 ada, Jatipon pun ada gitu. Jadi di grup 3 itu semua anak-anak Jatipon. Jadi grup 1, grup 2 campur, grup 3 itu semua anggotanya anak Jatipon, grup 4 campur. Hanya grup 3 yang semua manusianya Jatipon.
gitu. Apa namanya, ketika bergerak tuh itu memang dijadwalin atau tinggal telepon atau gimana sih? Tinggal telepon. Kalau mekanisme yang sebelumnya waktu masih dipegang sama Crisis Center, jadi gereja-gereja yang mau disemprot atau maupun pastorinya disemprot disinfektan itu mendaftar ke Bung Kris Wangkai selaku sekretaris Crisis Center GPIB. Beliau daftarin, setelah udah masuk daftar, dilempar ke kami tim, ini gereja-gereja yang sudah mendaftar. Misalkan ada 10 sampai 20, nah tinggal kita bagi gitu. Jadi tim 1 misalkan gereja 1 sampai 5, tim 2 gereja 6 sampai 7 gitu. Kita menyemprotnya sesuai jadwal. Jadi orang daftar dulu baru kita lakukan semprot gitu. Kita lakukan tindakan. Cuma gereja atau pastori aja? Satgas GPIB enggak cuma gereja sama pastori. Kemarin kita masjid, terus rumah kediaman rumah warga di Jalan Tambak itu ada sekitar 60 rumah, itu sektornya dari Paulus. Kita rumah semprot juga, lakukan tindakan. Nah, nanti yang hari Senin berjalan itu kita mau sekitar ada 80 rumah di daerah Pamulang, pos pelkesnya Karunia. Karunia. Jadi itu udah Matra Iman. Kenapa? Sudah terjadwal. Ya. Udah dijadwalin semua berarti kan? Sudah, iya. Nah, terus kalau misalkan mau ikut masuk dalam jadwal gitu, itu kayak ada, kita mesti registrasi dulu kah? Terus waktunya berapa lama gitu? Ya, sebenarnya kalau mau melakukan tindakan gerejanya ya gampang, tinggal call gue ataupun pengurus yang ada, call aja, nanti tinggal kita masukin list, nih dapat harinya kapan dan jam berapa gitu. Nanti tinggal kita kasih tahu. Yang penting intinya ada PIC-nya dari tiap-tiap masing-masing gereja ataupun masjid gitu, ataupun yang lain rumah gitu, ada PIC, jadi bisa kita hubunginnya enak. Kalau nggak ada PIC kan bingung juga. Oke. Berarti kalau tadi penyemprotannya bisa ke rumah juga, ke rumah jemaat bisa. gitu misalkan? Bisa. Tapi perlu kalau ada permintaan dan urgent itu bisa kita lakuin. Kalau rumah itu kan, kalau misalkan rumah ya warga, minimal kan mereka ada dari RT atau kelurahan yang melakukan penyemprotan. Kalau memang sama sekali RT ataupun dari kelurahannya belum melakukan itu, kita bisa datang. Yang penting urgent dan benar, jangan, karena ada juga yang kadang-kadang tipu-tipu gitu kan, bilang belum disemprot, tahu-tahu baru semprot kemarin. Itu yang gak bagus. Tunggu, oke lah kalau misalnya dia nggak jujur gitu ya, udah disemprot terus semprot lagi. Tapi kalau sepengetahuan lo, kalau udah disemprot dan disemprot lagi, baik nggak sih buat kesehatan? Sebenarnya buat kesehatan itu ngaruhnya sedikit, tapi yang parahnya itu justru virusnya nanti jadi kebal, justru nggak akan mati virusnya. Oke. Karena kalau misalkan hari ini semprot, besok lagi disemprot, justru itu nggak bagus, malah virusnya jadi kebal. Gitu. Sama aja kayak contohnya, misalkan lu minum antibody nih. Kalau lu minum terus-terusan, nanti kan kebal juga daya tahan tubuh lu sama virus yang lain, lu justru malah gampang rentan kena. Kalau lu nggak sampai habis nih minum antibody lu nih, setelah udah mati udah nggak minum. Contohnya gitulah kayak antibiotik kan, kalau lu nggak habisin justru antibody lu nanti kebal sama virus yang salah satu itu, malah jadi kan ya gitulah. Gua kan nggak ngerti kedokteran ya, ini menurut biar pandangan gue dan yang pernah gue dengar ya kayak gitu. Ya kalau gereja sudah disemprot ataupun gereja sudah disemprot itu ya minimal range waktunya, kalau enggak agak keputus ya. Tapi memang benar sih, apa namanya, ini kan juga salah satu harus kita pahami, karena memang banyak orang yang hidup dalam ketakutan juga. Jadi akhirnya mungkin gitu ya, Ril ya, mikirnya udah semprot 2 kali nggak apa-apa lah gitu kan. Iya. Sebenarnya kan kalau udah disemprot selama nggak ada kegiatan itu gereja udah steril. Nah itu yang susah kalau soal steril. Nah, kalau banyak kegiatan gimana bro? Kalau rentan waktu misalnya udah gereja A sudah disemprot, terus dia boleh disemprot lagi tuh setelah berapa lama?
Terputus sepertinya. Terputus. Nggak apa-apa karena dia udah tahu harus break. Kita break dulu kalau gitu. Oke, great listener, kita bakalan balik lagi nih pastinya. Ini karena gangguan sinyal sepertinya Bapak Ronald. Benar. Nanti kita ngobrol lagi sama Bro Ronald terkait tadi ya, apa namanya, rentan waktu kalau udah disemprot tuh boleh disemprot lagi kapan. Sebelumnya kita akan dengerin yang satu ini dulu. Oh yeah. Takut tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang. Good vibes. Kita kembali lagi masih dengan yang muda. Yang bersuara. Yes. Balik lagi Advertisement. sama Bro Ronald juga, ada saya Ada Ariel. Ariel juga. Bro Ronald yang lagi bicara, kuncir jambangnya. Karena jambang gue belum pernah sepanjang ini, bro. Oh iya. Aduh. Ya, lanjut Bro. lagi, Bro. Tadi gue terakhir tuh nanya ini dulu, Bro, sebelum Ya. pindah ke pengalaman yang lain. Apa rentan waktunya nih? Kalau misalkan Ya, gereja A sudah disinfektan misalkan di minggu kemarin. Nah, dia akan diperbolehkan untuk semprot lagi tuh kapan? Karena gini, di kantor gua itu waktu awal-awal COVID sempat kejadian ini nyangkut sama yang tadi lo omongin ya, masalah udah disemprot terus disemprot lagi ya. Kantor gua kemarin tuh waktu awal-awal lah, Maret awal-awal. Itu udah disemprot di hari, anggaplah tanggal 16 misalnya disemprot nih. Terus di Jumatnya di tanggal 20 itu disemprot lagi, Bro. Nah, jangka waktunya tuh cuman sekitar 4 harian lah. Nah, itu gimana, Bro? Gini, jawab yang pertanyaan pertama ya, gereja setelah disemprot itu kapan lagi bisa disemprot? Atau gedung ya? Ya. Kalau nggak ada kegiatan, nggak ada manusianya, itu udah aman, bro, untuk sampai kapanpun. Oke. Itu udah aman. Iya. Nah, kalau ada aktivitas kembali, nah itu yang bisa kita pertanyakan kembali. Oh.
Sekarang berarti kan kalau ada manusia yang bawa iya, bukan benda. Kalau ada aktivitas ya mau nggak mau. Ada contoh gerejaan ya, dia udah disemprot di hari Seninnya, terus dia ngelakuin live streaming di hari Kamis. Ya, mau buat silakan. Setelah live streaming dia semprot lagi. Nah itu nggak apa-apa, karena ada aktivitas manusia di dalamnya gitu. Oh gitu. Iya. Karena kalau nggak ada manusianya, kalau ada aktivitas ya itu gereja aman-aman aja udah steril gitu. Oh iya benar juga. Sebenarnya sekali aja disemprot itu udah steril kan, kumannya langsung mati, virusnya mati. Dia nggak akan datang lagi virus kalau nggak ada manusia yang bawa, siapapun yang bawa lah, gitu. Berarti banyak dong setiap minggunya penyemprotan ulang. Karena kan live stream, taping itu kan banyak, apalagi live streaming. Ya betul. Jadi ada beberapa memang jemaat GPIB yang sudah melakukan 2-3 kali kita lakukan karena terlalu banyak aktivitasnya di gereja tersebut. Contoh lah Sumber Kasih kemarin lah, kan tahu dong ada sesuatu apa di Sumber Kasih. Ada kedukaan salah satu maestro Indonesia lah. Nah setelah jenazah sering lo mainin gitarnya tuh kalau lagi sepi ya. Kan gue nanti mau baku cakar kayaknya mau ngiringin gue nanti tenang. Jadi gitu, setelah almarhum jenazahnya diangkat dari Sumber Kasih, kita langsung datang. Sore-sore kita semprot karena rentan. Banyak manusia yang datang, banyak orang juga kita nggak tahu siapa aja yang datang. Dari mana? Kita nggak tahu mereka siapa enggak semua. Jadi lebih baik kita semprot. Itu permintaan dari KMJ-nya. Ya sudah kita lakukan karena itu urgent. Karena gereja habis didatangi ya tahu sendiri lah ya, walaupun PSBB tapi kan hormatnya untuk beliau sangat-sangat luar biasa. Itu orang yang mau kasih salam hormat ke beliau. Jadi ya kita selesai pun di gereja itu Sumber Kasih jam 6 sore gitu selesai untuk menjemput. Nah ini informasi yang sangat baik nih. Maksudnya memang itu dia ya. Ketika kita harus membuat sebuah kreativitas, dalam hal ini bicara soal ibadah, itu kreativitas yang muncul kan self video. Tapi ada hal yang nggak boleh dilupain, bahwa ketika memang berkumpul banyak orang di satu tempat, setelah itu ya disemprot disinfektan. Iya. Betul. Gitu ya. Karena benar sih tadi. Betul karena Ronald tadi sih, maksudnya yang membawa virus itu kan dari manusia ya. Jadi kalau emang ada kegiatan di satu tempat tersebut, terus sudah pernah disemprot, terus ada kegiatan lagi setelah itu, ya mungkin di beberapa hari berikutnya harus disemprot lagi, memungkinkan lah ya. Iya. Oke. Nah, bicara soal penyemprotan itu sendiri, Nal, selama berjalan nih, entah lo berjalan dengan Satgas GPIB ataupun dengan, karena lo juga berkarya sebagai perwakilan GPIB di GPGI. Iya. Apa nih yang paling seru? Yang paling seru itu ya, mungkin waktu gue nyemprot zona paling merah itu di Seminari Battle di Petamburan. Yang sempat viral itu ya. Itu sempat viral, makanya sebelum kita berangkat ke sana, ini pengalaman gue ya, pengalaman seru sih teman-teman. Kita teman-teman semua yang ada di relawan PGI GMC 19, sebelum ke sana kita udah pakai, biasanya kita datang ke lokasi dulu baru pakai APD. Ini enggak, kita langsung dari Salemba kita udah pakai APD. Oke. Kita sudah pakai APD, tahu sendiri di parkiran itu panasnya, enggak panas sih, tapi pengap. Kita pakai APD itu langsung pakai set masuk mobil, nggak kerasa AC dong. Oh iya. Panas. Tetap aja gue keringetan. Berapa lapis maksudnya? Waktu di Seminari Battle itu kita hampir 2 jam pakai pakaian itu. Dari perjalanan sampai selesai nyemprot sampai kita ganti baju gitu. Waduh, itu pengalaman menurut gue yang paling menarik ya. Karena seumur umur gue nggak pernah pakai APD dari posko ataupun dari tempat kita berangkat sampai lokasi baru kita pakai. Ini ada pengalaman menarik juga. Jadi kan kita rombongan ada sekitar 5 mobil ya. Ternyata bukan gue doang yang merasakan kegerahan, semua juga kegerahan. Iyalah, pakai APD. Sampai supirnya pun kan mereka nggak biasa pakai APD toh.
Kita paksa Pak pakai, ini zona merah. Kalau Bapak kenapa kita nggak tanggung, ini zona merah soalnya. Itu. Ya sudah, akhirnya driver pun pakai APD lengkap, kayak pakai sarung tangan, pakai masker, pakai Google. Wah itu. Pakai sepatu bot. Langsung. Itu yang jas hujan, bukan? Bukan, ini APD yang hazmat. Benar-benar APD. Hazmat. Oke. APD. Karena yang kita datengin itu zona sangat merah. Karena gini, pas kita sampai, ya pengalaman gue ya, yang jaga itu bukan langsung satpol pp, ini sudah aparat keamanan yang benar-benar bertugas itu TNI Polri. Yang benar-benar nggak boleh masuk siapapun itu. Karena kita melakukan penyemprotan, hanya kita yang boleh masuk. Nah pada saat itu juga ada tim dari Dompet Duafa, tim relawan Dompet Duafa gitu. Kami berkolaborasi lah di sana sama mereka. Kita nyemprot. Mencekam banget itu, bro. Bukan mencekam lagi. Semua keadaan mencekam. Jadi kami masuk pun semua relawan hatinya, dak dikduk der, yang gimana ini kita gimana? Karena memang suasananya sepi. Warga pun melihat dari sangat jauh, itu warga yang paling jauh aja ngelihat. Maksudnya ini jangan-jangan ada lagi nih, karena memang di dalam seminar itu ada beberapa mahasiswa juga yang masih tinggal, yang lagi isolasi mandiri gitu. Setelah diangkut ternyata ada beberapa mahasiswa yang masih tinggal di situ. Dan itu nggak mudah buat kami karena ya kita kan nggak tahu virusnya itu ada di mana aja. Gedung itu sangat kelihatan besar. Soalnya 5 lantai, bro. 5 lantai. 5 lantai, bro, gedungnya. Letter U 5 lantai. Jadi 5. Waduh. 5 lantai. Seminari Battle kalau boleh lihat di Google tuh besar. Plus asrama putra dan putrinya kami semprot. Tapi salut lah ya, maksudnya buat lo dan teman-teman, bukan cuma lo ya, kalau yang dari GPIB yang berangkat dari GPIB kebetulan ada beberapa juga, ada dari Pancaran Kasih ada nih jemaatnya Om Bro Ariel nih, si Ivan. Nah, Ivan Sengke dia juga salah satu yang masuk di GMC 19 juga relawan PGI. Dan ada banyak sebenarnya, hampir 50% yang relawan di PGI itu anak-anak GPIB. Jadi luar biasa ya potensi dan kontribusi anak GPIB ini sebenarnya. Luar biasa. Iya. Paling banyak itu dari Maranatha, ada dari Koinonia juga, ada dari Gideon. Apa yang di Keramat 5? Gideon apa Gibeon ya? Gideon itu ada juga. Iya, banyak anak-anak GPIB berkarya. Dari Horeb aja ada 3 orang. Wah. Termasuk Bapak ya. Termasuk saya. Keren, gitu. keren. Ya. Oke. Ya. Ini sih menurut gue sih Bro Arthur, maksudnya salah satu gue yakin sih, maksud gue teman-teman yang ikutan di sini kan juga gue yakin sama kayak Ronald nih, pekerja. Basicnya pekerja pasti kan gitu loh. Artinya di tengah pandemi ini mereka meluangkan waktu karena kondisi waktu udah nyawa pastinya ya, karena kondisi akhirnya mereka merelakan waktu dan nyawa lah ya bisa dibilang untuk membantu banyak orang. Betul. Ya kan, membantu banyak orang, dan ini merupakan buat gua sih karya yang positif lah ya buat karena bermanfaat banget buat kita semua gitu loh, buat teman-teman Jakarta. Dan lebih kerennya tadi gue suka, maksudnya kayak PGI tadi, dari teman-teman yang ikutan di PGI pun kolaps ya gitu. Emang lagi zamannya kolaps di tahun ini kan, tahun 2019 sama 2020 kolaps sama Dompet Duafa, itu keren sih. Dan ini positif banget menurut gue. Semua orang masih gimana ya, gue juga baru jangan tahu, sedih, asli santai pun. Gue baru tahu karena ya gue tahu Ronald, Ivan, dan teman-teman lain ikutan, dan teman-teman Jatipon ikutan, tapi gue nggak tahu cerita yang ini, bro. Kalau ternyata kolapsnya sama Dompet Duafa gitu, itu sih wah gila sih, keren sih. Maksud gue kita bisa berkolaborasi bareng sama mereka gitu, dari PGI dan Dompet Duafa untuk sama-sama sebagai
atas nama bangsa Indonesia kalau menurut gua, bukan lagi ngomong masalah agama, tapi tujuannya adalah untuk membasmi melawan COVID-19 ini sebagai anak bangsa gitu ya. Ini sih keren sih. Karena nggak, lawan kita tuh bukan masalah terorisnya sekarang ini adalah virus COVID-19 itu. Ya. Dan kita bisa berkarya lewat skill kita itu. Ya, yang kami relawan harap pun juga nanti setelah mungkin ya, kita berharap nggak usah lama-lama lah nih virus di Indonesia. Janganlah, gua nggak mau lagi gondrong bro. Jadi keinginan kami ya, nanti ada kolaborasi lagi sama Dompet Duafa. Kita nggak akan putus sampai di sini aja. Semoga ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita kolaborasi. Bukan Dompet Duafa aja. Mungkin nanti ya sama-sama yang lintas iman lah, biar kita makin terbangun. Benar. Citra kebangsaan kita, nasionalisme kita, gitu. Oke. Betul. Wah, seru banget ya. Bro, sebelum kita break nih, Ronald. Mau tahu dong berapa lapis sih APD itu kalau sekali pakai sebenarnya? Gue dengar, gue baca-baca masker pun sampai 3 lapis. Nah, kalau kita gini, kalau APD yang khusus untuk kita adalah yang sekali pakai buang. Tapi kalau APD yang tenaga medis itu kan mereka butuh berlapis-lapis, bisa sampai 3-4 lapis. Nah, kebetulan kalau kita yang tugas ini nggak usah berlapis-lapis, intinya sekali pakai buang, atau sekali pakai bisa dicuci kembali, tergantung bahan dan materinya gitu. Kayak olong yang kemarin, yang setelah battle kita semua kita bakar. Setelah di Petamburan kita langsung bakar, kita musnahin gitu. Itu bakar di tempat yang aman kan? Maksudnya ada tempat khusus? Kita masukin dulu di salah satu wadah, kita ikat, kita bakar di daerah pembakaran. Itu tim logistik yang tahu, karena gua nggak ngikut buat bakar itu. Oh, jadi ada tim logistik juga. Ada tim logistik, ada tim penyemprot, ada tim korlap gitu. Korlap, oke. Wah, itu kalau lo ikut di logistik pasti lo bakar dengan emosi ya. Enggak, gua bakar dengan ini. Semburan gua kan, gua ngeluarin api. Oke, setelah ini kita harus break lagi ya bro ya. Dan setelah ini kita mau refleksi bukan pijat. Tapi kita mau merefleksikan merefleksikan apa yang sudah dibincangkan ini nih, kreativitas di tengah-tengah pandemi ini seperti apa sih kalau dari kacamata rohani gitu ya. Dan nanti makanya dan semuanya hampir kepleset sama radio satu lagi. Dan semuanya buat great listeners yang pingin kirim-kirim saran, kritik ataupun apapun itu, bisa menghubungi kami melalui email ya. Emailnya itu di yangmudabersuara2020@gmail.com. Yang muda bersuara 2020@gmail.com. Mantap. Oke. Selalu ada untukku, semakin indah dan semakin besar. Anugerah Tuhan yang setia menyertaimu dan takkan pernah meninggalkanmu. May the love of love himself fill your life in every way, and forevermore let it overflow. May the grace of faithful God hold us to the end. He will never ever let you go.
당신의 삶 가운데 가득하기를 축복합니다. 하나님의 은혜가 우리 가운데 가득하길 기도합니다. 하나님의 사랑이 당신의 삶 가운데 가득하길 축복합니다. 하나님의 은혜가 우리 가운데 가득하길 기도합니다. Cinta Tuhan padamu selalu ada untukmu, semakin indah dan semakin besar. Anugerah Tuhan yang setia menyertaimu dan takkan pernah meninggalkanmu, takkan pernah meninggalkanmu. 가득하길 기도합니다. Good vibes. Yang muda yang bersuara. Good Balik vibes. Kita kembali lagi Great Listener ya. Ini. Masih kita bertiga. Ya, bertiga. Tapi bakalan nambah nih, Bro. Benar, karena Ya, kita mau udah Kenapa, ngobrol lah ya, udah ngobrol banyak lah ya tadi ya sama Bro Ronald Ya. mengenai karyanya di tengah pandemi. benar banget. Ceritanya juga wah gokil, keren lah. Benar. Tapi kita Apa namanya? kita juga pingin Bapak, merefleksikan itu semua ya, semua yang sudah diceritakan oleh Ronald ini dari sisi kacamata rohaninya. Nah, makanya sudah terhubung di line Skype. Ini dari pulau sebelah. Halo, Kakak Pendeta Shalom. Bung Immanuel. Arthur. Shalom. Shalom. Shalom Bung Aril. Halo. Hai, ada Bung Ronald. Ya salam. Kakak Pendeta Nunu, ya kan belum jadi bapak, jadi Kakak Pendeta Nunu aja. Kakak Pendeta. Bung Ronald. Kakak Pendeta. Apa kabar sebelumnya, Kakak Pendeta? Kabar baik, puji Tuhan. Selalu baik. Amin. Sehat-sehat ya. Amin. Sehat. Nah, ini Nah, gimana nih? seperti yang tadi sudah diceritakan banyak oleh Bro Ronald. Lalu juga ini masa-masa pandemi seperti ini gimana sih Kakak Pendeta ketika kita mau melakukan sesuatu? Apa kita harus terhenti dengan pandemi ini? Apa kita keep on moving? Atau gimana nih Kakak Pendeta? Oke Bung Arthur. Tema kita kan saat ini berkarya di tengah pandemik. Tadi sudah ceritakan gitu kan bagaimana Bung Ronald dan juga beberapa rekan-rekan pemuda begitu yang bersemangat di tengah-tengah pandemik ini. Dalam hal ini ya semangatnya tidak seperti ya dulu kita harus bersama-sama begitu karena ada keterbatasan. Nah, yang menarik itu kan zaman sekarang itu kita bersyukur gerakan pemuda itu ternyata tidak pernah mati. Kita tetap bergerak di tengah pandemik ini dan kita juga sadar peristiwa kebangkitan Yesus begitu yang kita ingat rayakan Paskah kembali lagi karena kita ini minggu sudah Paskah. Tentu kita bertolak dari itu gitu kan. Kita bertolak dari itu dan minggu-minggu ini menjadi minggu-minggu juga perenungan kita bersama bahwa sebagai umat yang telah diselamatkan, yang telah ditebus begitu. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita sudah ditebus, sudah diselamatkan? Oh iya, terima kasih Tuhan gitu. Tuhan Yesus Kristus. Tidak demikian. Tentu ada hal-hal yang harus kita lakukan dan ketika kita juga merenungkan begitu SBU di beberapa waktu ke depan ini dari hari Minggu sampai dengan beberapa hari ke depan begitu kan bacaannya nanti tentang imamat gitu. Jadi ada korban syukur, korban bakaran, korban sajian gitu, korban keselamatan dan lain sebagainya begitu. Nanti bisa mengikuti SBU begitu. Nah, yang mau saya sampaikan yang pertama dulu adalah bicara soal pemberi gitu. Nah, kita umat yang telah diselamatkan kita tentu harus memberi. Nah, pemberian itu kan tidak bicara selalu beri uang. Oh, untuk gereja saya sudah beri uang. Ya, memang iya itu salah satu memberi. Tetapi itu bukan satu-satunya hal yang kita lakukan untuk memberi kepada Tuhan. Karena kita juga tahu di dalam
di dalam iman percaya kita tidak bisa mengatakan bahwa oh Tuhan tuh butuh uangku gitu. Tidak pernah Tuhan meminta kamu kasih dong persembahan kepadaku. Tidak pernah Tuhan mengatakan itu di dalam perjanjian lama pun. Tuhan itu tidak pernah mengatakan kasihlah persembahan kepadaku, tidak. Tetapi seperti Abraham gitu kan, ketika dia mempersembahkan kepada Tuhan. Kemudian Nuh juga pernah memberikan itu persembahan kepada Tuhan. Kemudian konteks imamat nanti dalam hari Minggu dan juga beberapa hari ke depan itu juga berbicara Allah yang berfirman kepada Musa, kemudian Musa sampaikan kepada umat Israel melalui kitab imamat bahwa berilah persembahan itu yang terbaik gitu, yang terbaik. Karena memang konteksnya Israel itu tidak jauh dari peternakan dan pertanian, untuk itu ya hubungannya ketika memberikan persembahan ya hewan-hewan itu. Nah, kalau konteks kita apa yang bisa kita lakukan khususnya konteks pemuda begitu saat ini. Kita bukan peternak begitu kan, kita bukan petani, rekan-rekan muda semua GP tidak demikian, tapi kita punya ladang atau bidangnya masing-masing. Nah, ketika kita bidang pekerjaan saya IT misalnya. Nah, seperti tadi bisa saja melakukan podcast tentu yang membangun. Kemudian mungkin seperti Bung Ronald tadi sudah ceritakan bagaimana dia melakukan juga beberapa hal gitu kan bersama dengan Crisis Center dan juga bersama dengan PGI begitu. Itu juga salah satu tindakan dari anak muda begitu, termasuk kita juga masing-masing perlu untuk melakukan itu, dan dasarnya adalah bukan karena saya ini yang mampu begitu, saya ini yang lebih sehat kuat, tidak demikian, tetapi ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan itu, lakukanlah dengan bersyukur, lakukanlah dengan penuh sukacita, lakukanlah dengan tulus, Tuhan akan selalu menjaga kita. Itu dia Bung Arthur, Bung Ariel. Yep. Iya, siap. Kita bisa. Jadi lakukan dengan sukacita ya. Iya. Jadi kalau gue boleh recap ya. Asik. Jadi silakan Bapak. Gue nangkap ada 3 poin. Ada 3 poin nih. Ada gue nyatet dikit sih. Maksudnya yang pertama tadi yang disampaikan adalah memberi kepada Tuhan itu bukan hanya bicara ngomongin uang kan gitu. Bukan hanya tentang persembahan yang kita kasih itu bukan hanya bicara tentang uang. Yang kedua, berilah yang terbaik gitu. Nah, berilah yang terbaik ini kalau di sekarang di pembahasan kita adalah berilah yang terbaik lewat karya kepada Tuhan gitu kan, lewat karya-karya kita kayak tadi kayak apa yang sudah dilakukan Ronald atau beberapa teman-teman yang lain untuk berkarya untuk buat gereja, buat masyarakat, buat atau banyak bahkan orang, buat banyak orang lah intinya ya. Yang ketiga adalah lakukanlah semua itu dengan puji syukur dan sukacita. Iya. Benar, Bung email betul ya. Bung Ariel. Iya benar. Jadi ada tiga poin yang bisa kita ambil dalam tema kita hari ini adalah apa tadi Bro Arthur, berkarya dalam pandemi. Iya, berkarya di tengah-tengah pandemik ya. Di tengah-tengah pandemi. Di tengah-tengah tantangan seperti ini. Betul. Dan itu menarik Kakak Pendeta di mana kita diajak untuk selalu berkarya dengan penuh sukacita. Iya. Betul. Itu gak gampang ya? Betul. Gak gampang. Karena kan ketika kita berkarya itu bisa jadi kita merasa bahwa kok saya saja ya, kenapa hanya saya saja kok yang lelah, saya saja yang capek, saya saja mengerjakan ini itu, yang lainnya tidak. Nah, ini berarti konsep kita perlu dibalik. Kenapa saya katakan dibalik? Balik lagi tadi, kalau kita melakukannya dengan syukur, sukacita, orang lain belum membantu, biarlah gitu. Jangan kita malah menghakimi orang lain gitu. Bukankah Yesus sendiri kan mengasihi orang lain itu dengan tulus? Dia tidak langsung menghakimi, kalian itu kenapa sih melakukan itu? Hei, para ahli Taurat, orang Farisi, kamu jangan begitu kan? Tidak demikian. Yesus melakukan saja apa yang menjadi bagiannya. Demikian juga dengan kita juga melakukan bagian kita. Ya ketika belum banyak orang yang mau ikut atau mungkin belum banyak juga orang yang mendukung kita, jangan lantas kita langsung, kalian ini gimana sih? Kok tidak mau ikut gitu? Jangan malah kita menghalangi karya kita sendiri dengan menghakimi orang lain tadi gitu. Akhirnya
kita menggerutu, kita kesal, tenaga kita habis. Nah, itu dia. Kemudian juga saya mau mengutip sedikit dari Galatia pasal 3 ini. Ini Galatia pasal 3, ayatnya yang ke-26 dan juga 27. Memang ini tentang hukum Taurat dan janji. Saya mengambil di ayat 26 dan 27, saya akan bacakan. Yang menyatakan sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah, ini dia surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Setiap orang yang telah dibaptis berarti mengenakan Kristus. Nah, kita sudah tahu apa yang menjadi titik tolak daripada Yesus Kristus. Kita sudah tahu adalah kasih. Nah, ketika kasih memang sulit dalam hidup ini. Kasih itu kalau hanya sekedar kita berbicara secara konsep baik sekali, tapi dalam prakteknya memang cukup sulit gitu. Bagaimana kita tadi mengasihi, saya sudah berkarya banyak, tapi ternyata banyak kaum julid gitu kan istilahnya sekarang gitu. Ada saja orang-orang yang mengkritik kita, apalagi netizen gitu kan. Alah, baru kerjakan satu saja bergaya dengan posting foto dan lain sebagainya. Nah, tentu bagi kita akan tantang balik. Kamu bilang ke saya seperti itu. Memang kamu buat apa? Buat negara ini atau buat gereja ini gitu, khususnya GPIB. Kan tentu kalau kita seperti itu akhirnya kita konflik. Kita akhirnya adu mulut, kita habis tenaga. Yang kita lakukan bukan lagi berkarya gitu. Kita bukan berkarya untuk mengatasi pandemik itu. Malah kita ya beradu mulut, berantem. Betul. Menghabiskan energi yang nggak perlu jadinya ya. Untuk hal yang nggak perlu sebenarnya. Itu dia. Jadi buat kita semua, menurut saya berbagi dengan kita semua supaya ya sudahlah gitu. Biarkanlah itu dengan kelompok-kelompok yang negatif itu, karena mereka mungkin itulah dia kemampuannya dia seperti itu gitu. Jadi kita tunjukkan saja dengan karya kita, khususnya sebagai pemuda tunjukkan karya. Karena kalau karya itu tidak bisa membohongi hasil. Ketika berproses dengan baik, karyanya baik, hasilnya sudah berdampak, orang lain mau kritik apapun, banyak orang yang merasakan tidak kok, dia sudah baik, tidak kok, dia sudah melakukan banyak hal. Nah, itu dia, seperti Yesus Kristus gitu. Tidak perlu mengkritik atau menghakimi orang lain secara terang-terangan, biarkan saja dia dengan gayanya dia, kita dengan gaya kita, lakukanlah itu. Kita sebagai orang yang telah diselamatkan, telah dibaptis, kita juga telah mengaku iman percaya gitu kan di hadapan Tuhan. Nah, itu dia yang harus kita kerjakan, berkaryalah terus. Walaupun banyak keterbatasan kita, walaupun juga zaman sekarang karena pandemik ini kita juga tidak bisa leluasa gitu di dalam melakukan berbagai macam karya. Amin. Keren. Thank you Kakak Nunu. Kakak Pendeta Nunu. Pendeta, terima kasih banyak atas pencerahan. Iya benar. Dan Kakak Pendeta Immanuel ini berjemaat atau melayani ya di Bengkulu ya, sekali lagi ya. Gereja Philadelphia ya. GPIB Efrata Padang, Bajem Rafflesia Bengkulu. Oh iya, GPIB Efrata Padang, Bajem Rafflesia Bengkulu. Terima kasih Kakak Pendeta. Ya, sama-sama Bung Arthur, Bung Ariel. Iya, sama-sama. Salam buat semua jemaat di sana. Bro, ya, silakan. Pendeta cabut mau nanya sama ini nih, sama siapa namanya, sama Ronald. Nah, kalau tadi kan sejauh ini penyemprotan itu masih di Jabodetabek ya, Nal ya? Iya. Kalau untuk daerah itu gimana, Nal? Udah ada rencana, plan gitu? Iya, kalau untuk daerah kan di Satgas itu ada perwakilan dari Mupel, dari 25 Mupel. Nah, sementara ke depannya itu adalah kita nanti akan kasih penyuluhan atau pelatihan buat teman-teman di Mupel gimana caranya melakukan penyemprotan atau melaksanakan penyemprotan di Mupelnya masing-masing. Karena kalau kita ke sana nggak bisa kan, tiket pesawat nggak ada. Iya, bandara masih tutup. Doain aja secepatnya, kita mau kasih penyuluhan lah buat Mupel di GPIB gimana caranya buat mandirian lah ibarat gitu. Gimana? Ya kita doakan lah ya, kita doakan aja secepatnya. Betul. Itu kan buat Nunu
Ya, John, Ariel. Kanunu kalau di tempat tempat Kanunu gimana? Apa namanya? Kayak penyemprotan untuk gereja sendiri, termasuk di gereja induk sama gereja di Pospel itu gimana? Ada gak sih? Kalau di sini untuk di Pospel atau Bajem itu belum ada. Oke. Belum ada begitu. Tapi ya memang tetap hanya mengikuti peraturan pemerintah saja. Pembatasan sosial itu tetap dilakukan, keluar seperlunya. Seperti itu. Kemudian ibadah juga tidak dilaksanakan sementara waktu ini, tapi dirubah tempatnya di rumah masing-masing seperti itu. Iya. Jadi belum ada sama sekali penyemprotan baik itu dari kecamatan kah atau dari kelurahan gitu, belum ada ya? Sementara ini belum. Kalau di induk juga belum ada. Kalau di induk saya belum dengar dan saya belum lihat laporan di grup WA. Saya dengar sih sudah. Kalau di gereja induknya sudah pernah. Mungkin karena hanya besar. itu lupa saya waktunya. Iya. Oke. Sekali lagi terima kasih ya Kakak Pendeta. Siap, Bung Arthur. Thank you Kakak Pendeta. Thank you, Tuhan berkati pelayanan di sana. Dan sehat-sehat ini ya. bagian yang terakhir di waktu yang cukup singkat ini, Bro Ronald, kira-kira ada yang mau disampaikan kah ke great listener semuanya? Silakan. 1,5 detik ya. Ya ampun, ngomong apaan 1,5 detik? Ya udah, kalau 1,5 detik ini buat silakan. semuanya yang dengar tetap sehat. Terima kasih. Singkat beneran. Gimana? Ya, Jadi ya udah diperpanjang lah durasinya. diperpanjang Silakan. ya. Untuk semua yang dengerin kita, ya intinya kalian tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, plus tetap di rumah aja. Biar kami yang melakukan tugas kami, kalian tetap melakukan tugasnya di rumah aja. Terima kasih. Asik. Iklan layanan masyarakat. Bro Ronald, thank you banyak ya. Jaga kesehatan juga, terutama keselamatan. Untuk sharing sama-sama bagi pengalaman. Terima kasih buat kalian juga. Sukses terus nih acaranya, semoga. Terima kasih. Terima kasih. Jaga kesehatan. Berkabar lah kita. Siap. Salam buat teman-teman juga di sana, di Satgas. Pasti. Oke, Bung Ronald, jaga kesehatan. Amin. Masih ada Kakak Pendeta. Siap Kakak Pendeta. Lancar ya semua rencananya ya, semoga ya. Amin. Oke. Bro Arthur, kita close aja ya. Close aja ya. Yes. Banyak sekali tadi yang sudah didapatkan tentunya buat great listener semuanya ataupun viewers yang nantinya nonton kita di layanan video streaming. Tapi satu hal yang pasti, tetaplah berkarya di tengah pandemi, di tengah-tengah situasi yang gak menentu ini, karena yang membuat kita hidup juga adalah karya kita juga. Kita harus tetap produktif. Gitu. Dari lo, Bro? Sama sih sebenarnya udah dijawab sama lo, dan gue cuman mengulangi tadi aja tuh dari Kanunu tadi terakhir adalah kalau kita berkarya, ya karya kita tidak membohongi hasil. Artinya setiap apa yang kita lakukan pasti akan mempunyai hasil gitu. Baik untuk diri kita sendiri, baik untuk gereja, masyarakat, ataupun buat orang lain gitu di sekitar kita. Dan itu yang harus kita jaga untuk terus kita bisa produktif kalau menurut gue. Itu aja sih. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Ronald Manopo, ada Kakak Pendeta Immanuel dari Bengkulu. Terima kasih. Yes, terima kasih semuanya. Sebelum pamit, jaga kesehatan, cuci tangan dengan air sabun dan air mengalir, jaga jarak, nggak usah keluar rumah kalau nggak perlu, pakai masker. Ya. Ariel Jones dan Arthur Tezen pamit. Bye-bye. Thank you for tuning in to Yang Muda Yang Bersuara. Good vibes.